Awan petir di langit sudah mulai berubah. Teriakan tak percaya tiba-tiba bergema di langit. Seketika, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada awan petir di atas kepala Xiao Yan. Orang-orang terkesiap saat petir pil yang asli mulai berubah seiring dengan berputarnya awan petir. Ekspresi banyak orang tercengang saat melihat pemandangan aneh ini. Xiao Yan benar-benar melakukannya. Teman baik, sangat luar biasa. Beberapa orang akhirnya pulih di hadapan tatapan tercengang dari banyak orang. Mereka langsung berteriak kegirangan. Hari ini, Xiao Yan telah membuat mereka menyaksikan keajaiban. Hah! Jantung Cao Ying tadi berdebar kencang, tetapi akhirnya jatuh saat dia berdiri di panggung batu yang jauh. Tangannya menepuk dadanya yang naik turun. Senyum yang indah dan mempesona muncul diam-diam di wajahnya. Dia benar-benar berhasil. Bahkan Xuan Kongzi dan orang-orang penting lainnya di panggung tinggi itu agak linglung saat ini. Mata mereka tertegun saat mereka melihat sosok muda di panggung batu. Ekspresi iri tanpa sadar muncul di mata Xuan Kongzi saat dia berkata dengan lembut, "Ya, aku benar-benar iri pada orang tua Yao Chen itu. Dia mampu menemukan murid yang luar biasa seperti itu." Situasinya sudah mulai berubah lagi. Selanjutnya, kita tinggal lihat saja kemana Xiao Yan akan melangkah. Dia ditakdirkan menjadi tokoh utama dalam pertemuan pil ini. Haha, persis seperti orang tua itu dulu, wanita cantik itu mengangguk sedikit dan tertawa. Orang-orang di sekitar juga mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mata mereka segera menatap awan petir yang berkumpul di langit dengan sedikit cemas. Situasi yang mereka pikir sudah pasti telah diguncang oleh Xiao Yan. Namun, mereka masih perlu menunggu perubahan awan petir untuk menentukan hasil akhirnya. Bagaimana ini mungkin? Dibandingkan dengan kegembiraan kelompok Xuan Kongzi, ekspresi Mugu langsung tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengguncang situasi ini. Sebuah situasi yang Mugu pikir sudah selesai. Orang ini pasti akan menjadi musuh besar aula jiwa di masa depan. Niat membunuh yang kuat tiba-tiba melonjak ke dalam hati Mugu sementara ekspresinya gelap dan suram. Xiao Yan mampu mencapai tahap ini di usia seperti itu. Jika dia diberi cukup waktu, bukankah dia akan berakhir menjadi eksistensi pamungkas di dunia ini? Mugu menghirup udara dalam-dalam dan menahan hasrat membunuh yang bergejolak di dalam hatinya. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik awan petir yang bergejolak di langit sambil bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun keterampilan bocah ini sedikit tidak terduga, mungkin tidak dapat melampaui diriku yang tua. Masih terlalu dini untuk bersikap senang sekarang. Xiao Yan berdiri di atas panggung batu dan menatap ke bawah ke arah lautan manusia yang membentang hingga ke ujung penglihatan seseorang. Seketika, matanya beralih ke Mugu. Wajahnya yang agak pucat memperlihatkan senyum dingin. Dia mengusap jejak darah di sudut mulutnya sebelum kembali menatap ke langit. Awan petir bergulung-gulung di langit yang luas dan perkasa. Langit telah terbelah menjadi beberapa bagian yang berbeda. Setiap bagian ditempati oleh awan petir yang cerah dan berwarna-warni. Petir yang kuat bertahan di langit, menyebabkan kulit sejumlah orang menjadi dingin. Ketika sambaran petir di langit ini jatuh secara acak, kemungkinan besar banyak orang yang tidak beruntung akan terhantam hingga mayat mereka pun lenyap. Dua segmen awan petir adalah yang terbesar. Salah satunya adalah awan petir 4 warna milik Mugu sementara yang lainnya masih bergolak. Awan petir yang bergolak itu adalah awan petir 3 warna milik Xiao Yan, yang telah mengalami transformasi karena aura spiritual yang ditambahkan Xiao Yan. Pergolakan awan petir 3 warna menjadi intens di atas pandangan di bawah. Pada saat tertentu, seberkas cahaya keemasan akhirnya muncul secara tiba-tiba. Telah muncul. Warna keempat telah muncul. Cahaya keemasan itu sangat menyilaukan. Begitu muncul, cahaya ini terdeteksi oleh banyak orang. Seketika, sorak-sorai yang menggetarkan jiwa bergema di atas panggung. Hati Mugu sedikit mencelos saat melihat pemandangan ini dari panggung batu. Tangannya yang berada di lengan bajunya mengepal erat. Cahaya keemasan itu semakin terang di bawah sorotan mata yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, cahaya itu berhasil menyusul awan petir 4 warna milik Mugu. Bahkan kekayaan warnanya pun menjadi mirip dengannya. Setelah cahaya keemasan itu muncul seluruhnya, semua orang mengira ini akan menjadi akhir, tetapi mereka tiba-tiba terkejut saat mengetahui bahwa gemuruh awan petir itu tidak berhenti. Orang-orang yang hadir telah memperoleh pemahaman sederhana tentang awan badai setelah banyak pengalaman sebelumnya. Mereka tentu tahu bahwa ini berarti energi pil lightning belum stabil.
Masih ada sesuatu yang terjadi di dalam awan yang bergolak itu. Awan petir bergejolak dan seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Semua orang menahan napas, dan mata mereka tampak terpaku pada awan petir. Jika awan petir ini menampakkan sedikit warna pada saat ini, kemungkinan besar juara pertemuan pil ini akan berpindah dari Mugu ke Xiaoyan. Semua orang mengangkat kepala. Tenggorokan mereka bergulung, mengeluarkan suara ludah yang bergelombang. Suasana mencekam menyelimuti seluruh stadion. Pada saat ini, bahkan kelompok Caoying pun tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tangan. Detak jantung di dada mereka tiba-tiba menjadi lebih cepat. Mugu juga menatap awan badai yang bergejolak di langit dari panggung batu. Wajahnya sedikit berubah. Matanya beralih ke Xiaoyan di kejauhan. Namun, dia hanya melihat Xiaoyan berdiri di sana dengan tangan di belakangnya. Sikap santai Xiaoyan membuat hatinya tiba-tiba tenggelam. Kekuatan yang luar biasa menakutkan dan menggelegar tiba-tiba melonjak sementara kegelisahan melonjak di hati Mugu. Setelah itu tersebar di langit. Tidak bagus. Ekspresi Mugu tiba-tiba berubah pucat saat kekuatan guntur muncul. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat awan guntur yang bergejolak perlahan berhenti. Sesaat kemudian, awan itu bergejolak dan seberkas cahaya ungu diam-diam menembus lapisan awan dengan cahaya seperti emas. Itu mewarnai awan guntur dengan warna ungu samar. Warna ungu baru saja muncul ketika awan petir berubah menjadi petir pil 5 warna. Stadion yang sunyi mulai mendidih saat ini. Wajah orang-orang yang bersemangat tak terhitung jumlahnya memerah. Sorak-sorai mereka bergema dengan cara yang menggetarkan bumi. Kota Holyfield bergetar di bawah gelombang sonik ini. Petir pil 5 warna. Hal legendaris semacam ini akhirnya muncul di depan mata mereka saat ini. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat mereka gelisah dan bersemangat? Semua orang tahu bahwa pemenang pertemuan pil ini telah diputuskan. Banyak mata yang memanas dari seluruh penjuru menatap sosok kurus yang berdiri di atas panggung batu di langit. Tingkat panasnya telah mencapai tingkat yang gila. Siapa yang mungkin membayangkan bahwa kesimpulan yang sudah pasti dari pertemuan pil akan berubah total karena seorang pemuda berusia 20-an. Mulai hari ini, nama Xiaoyan akan sepenuhnya bergema di seluruh wilayah Central Plains. Mata cantik Caoying juga dipenuhi kegembiraan saat menatap pemuda itu, yang ekspresinya tetap tenang meskipun menjadi fokus puluhan ribu tatapan. Kilatan yang tidak biasa berkelap-kelip dalam mata cantiknya. Kilatan itu membuat siapapun yang melihatnya tahu bahwa penyihir ini, orang yang paling dibanggakan oleh klan Cao, mulai merasakan kehangatan. Tentu saja, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Xiaoyan memiliki pesona yang tidak ada yang bisa menandinginya saat ini. Itu adalah sesuatu yang disebabkan oleh kesuksesan. Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya setelah awan petir 5 warna terbentuk. Sarafnya yang tegang menjadi rileks saat ini. Gelombang pusing ditransmisikan ke seluruh tubuhnya dari kepalanya. Apa yang disebut metode peningkatan spiritual itu benar-benar telah menghabiskan kekuatan spiritualnya. Wajah Mugu berubah hijau saat dia melihat awan petir 5 warna di langit. Matanya yang gelap dan pekat tiba-tiba beralih ke Xiaoyan. Tinjunya terkepal hingga mengeluarkan suara retakan. Kemenangannya sudah di depan mata, tetapi dihancurkan oleh Xiaoyan. Bagaimana mungkin Mugu tidak menjadi marah? Saat awan petir 5 warna itu muncul, si tua Mugu menyadari bahwa posisi juara telah menjauh darinya. Napas kasar keluar dari lubang hidung Mugu. Matanya memancarkan niat membunuh yang kuat saat dia menatap Xiaoyan. Namun, saat hasratnya untuk membunuh telah mencapai puncaknya, mata sedingin es tiba-tiba menyapu, menyebabkan niat membunuh di dalam hatinya langsung hancur. Kepalanya menoleh, hanya untuk melihat Xuan Kongzi menggunakan tatapan sedingin es untuk menatapnya dari panggung yang tinggi. Sudut mulut Mugu berkedut setelah sebagian kesadarannya pulih. Dia buru-buru menekan niat membunuh di dalam hatinya. Jika dia berani menyerang Xiaoyan sekarang, dia tahu bahwa Xuan Kongzi akan membunuhnya di tempat. Bocah, lebih baik kau berdoa agar kau tidak berakhir di tanganku yang lama di masa depan. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan apa artinya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian, tidak bisa mati. Bibir Mugu bergerak sedikit saat tatapan matanya yang tajam kembali ke Xiaoyan. Suara yang gelap dan pekat tiba-tiba terdengar. Suara kejam Mugu tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan, menyebabkan alisnya berkedut. Dia menoleh untuk melihat Mugu. Namun, senyum hangat tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dengan ibu jarinya ke atas sebelum dengan lembut membalikannya, mengarahkan gerakannya ke Mugu. Saya sudah katakan padamu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru.
Bibir Xiao Yan bergerak mengikuti ibu jarinya yang menunjuk ke bawah. Tawa samar tiba-tiba terdengar di telinga Mugu. Sikap ini, bersama dengan sedikit penghinaan dalam kata-kata Xiao Yan, menyebabkan wajah Mugu berubah menjadi hijau. Kemarahan menumpuk di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat melepaskannya. Pada akhirnya, wajahnya memerah. Darah segar berwarna merah terang menyembur di depan mata semua orang yang tercengang. Seteguk darah segar keluar dari mulut Mugu. Kakinya baru stabil setelah mundur 2 langkah. Kedua matanya tampak ganas saat menatap Xiao Yan, tampak sangat menakutkan. Dengan status Mugu, dia adalah eksistensi yang terkenal bahkan di wilayah Central Plains. Namun, pada saat ini, dia telah dilumpuhkan oleh tangan Xiao Yan, seorang anggota generasi muda. Bagaimana dia bisa dengan mudah menelan kemarahan di dalam hatinya? Namun, tidak peduli seberapa marahnya, dia harus menahan niat membunuhnya. Dia mengerti bahwa kemunculannya telah menyebabkan Xuan Kongzi dan yang lainnya menganggapnya sebagai duri dalam daging. Xuan Kongzi tidak bertindak karena dia tidak menemukan alasan untuk melakukannya. Namun, jika Mugu melakukan sesuatu yang menyimpang dari norma, Xuan Kongzi akan menggunakan taktik yang mengejutkan untuk membunuhnya, momok ini. Oleh karena itu, Mugu hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan amarahnya saat ini. Xiao Yan, jangan senang dulu. Pertemuan pil belum sepenuhnya berakhir. Dengan kekuatanmu, itu hanya fantasi jika kau ingin menerima petir pil 5 warna ini. Namun, Mugu ini adalah orang yang sangat licik. Setelah menahan amarahnya, dia melihat awan petir 5 warna yang sangat besar di langit, dan dia tiba-tiba mengejek Xiao Yan sambil tertawa dingin. Menerima pil petir juga merupakan ujian dari pil gathering. Pil obat tingkat 8 terlalu kuat. Kekuatan alami yang diciptakannya dapat menghancurkannya. Jika sang alkemis tidak dapat melindungi pil obat, pil itu akan hancur sebagai akibatnya. Oleh karena itu, menerima pil petir dan melindungi pil obat juga merupakan bagian dari ujian akhir. Kekuatan pil petir meningkat seiring dengan kualitas pil obat. Seorang Douzun elit biasa tidak akan berani meremehkan awan petir 5 warna seperti ini. Dari sudut pandang Mugu, Xiao Yan hanyalah seorang Douzong. Meskipun Xiao Yan memiliki banyak taktik, tidak akan mudah untuk menerima pil petir ini. Selain itu, jika dia tidak beruntung dan akhirnya menghancurkan pil obat saat menerima pil petir, Xiao Yan tidak hanya akan kehilangan posisi juaranya tetapi juga akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Lagi pula, bagaimana seseorang bisa berpartisipasi jika pil obatnya hilang? Suara gemuruh di seluruh alun-alun berkurang saat semua orang mendengar tawa dingin Mugu. Dengan pengingatnya, mereka akhirnya menemukan bahwa kekuatan sejati Xiao Yan hanya setingkat Douzong. Meskipun kekuatan semacam ini sudah cukup hebat, itu tidak cukup untuk melawan petir pil 5 warna. Banyak orang saling memandang. Bagian yang paling sulit sudah selesai. Namun, mungkinkah Xiao Yan dipaksa mati pada saat kritis ini? Hanya sedikit orang yang benar-benar peduli jika seseorang dapat menerima pil petir. Saat memurnikan pil obat pada waktu normal, para alkemis dapat mengumpulkan banyak pembantu untuk membantu menghalangi pil petir. Bagaimanapun, para alkemis tidak mengandalkan diri mereka sendiri saat melawan orang lain. Banyak ahli yang akan menawarkan diri untuk melindungi seorang alkemis yang dapat memurnikan pil obat tingkat tinggi. Seorang alkemis tingkat tinggi tidak perlu khawatir mencari pembantu. Meskipun orang mungkin berkata demikian, menerima pil petir telah menjadi aturan pertemuan pil sejak lama. Meskipun tidak sesuai dengan kenyataan, orang tidak punya pilihan lain. Orang ini masih belum menyerah. Cao Ying mengernyitkan alisnya sedikit saat kecemasan melintas di matanya. Petir pil 5 warna benar-benar terlalu kuat. Meskipun dia yakin dengan kehebatan Xiao Yan, petir pil 5 warna ini tidak akan bagus. Jika seseorang ceroboh, bukan tidak mungkin seseorang akan gagal melewati rintangan terakhir ini. Xiao Yan, yang merupakan orang yang terlibat, tersenyum di bawah sorotan mata banyak orang yang khawatir. Dia mengangkat kepalanya dan menatap petir pil 5 warna di langit. Senyum di wajahnya menjadi semakin jelas. Benda ini benar-benar obat mujarab yang hebat untuk boneka iblis bumi miliknya. Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang hal-hal kecil seperti itu. Mugu mengira Xiao Yan sedang berpura-pura berani saat melihat betapa tenangnya Xiao Yan. Senyum dingin di wajahnya semakin kuat saat dia berkata dengan nada gelap dan tegas, "Baiklah, aku akan melihat bagaimana kau akan menerima petir pil 5 warna ini dengan kemampuanmu." Xiao Yan tersenyum. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang bergolak. Ada kilatan petir samar namun terang yang membelah langit yang panjang dengan suara, "Bang!" Langit bersinar seperti matahari bersinar.
Dilihat dari kekuatan yang menggelegar ini, petir pil 5 warna ini memang sangat menakutkan. Tidak heran jika Mugu bersikap seperti sedang menonton pertunjukan. Jika boneka iblis bumi tidak dapat menyerap petir, Xiao Yan mungkin benar-benar akan mengalami sakit kepala yang luar biasa hari ini. Sayangnya, tawa pelan terdengar dari mulut Xiao Yan. Tangannya terangkat pelan dan cincin penyimpanan di jarinya sedikit berkelebat. Seketika, sosok berwarna perak cemerlang muncul di depannya. Boneka iblis bumi saat ini berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah berhasil memblokir gerakan mematikan Mugu di alam pil. Tidak hanya dadanya yang terbenam ke dalam tubuhnya, tetapi kulitnya yang lebih keras dari logam juga terbelah, memperlihatkan dagingnya yang berwarna perak. Tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba ini langsung menarik banyak perhatian. Namun, setelah mereka melihat bahwa dia telah memanggil boneka yang hampir lumpuh, mereka tanpa sadar merasa sedikit kecewa. Mungkinkah Xiao Yan berharap untuk menghadapi petir pil 5 warna yang mengerikan dengan boneka yang hampir hancur ini? Mugu tercengang karena boneka iblis bumi yang dipanggil Xiao Yan. Dia familiar dengan benda ini. Jika boneka ini tidak melompat di depannya di alam pil ini, dia pasti sudah membunuh Cao Ying di tempat. Karena kontaknya dengan benda ini, wajahnya tanpa sadar menampakkan senyum mengejek ketika dia melihat Xiao Yan berencana mengandalkan benda ini untuk memblokir petir pil 5 warna. Boneka ini bahkan tidak dapat menerima pukulan darinya. Bagaimana mungkin boneka ini dapat menerima petir pil 5 warna? Menurut tebakan Mugu, boneka berwarna perak itu seharusnya hanya sekitar Douzong bintang 8 atau 9. Itu bisa dianggap boneka tingkat tinggi, dan bisa digunakan untuk menangkis 1 atau 2 baut petir pil 5 warna. Namun, seseorang hanya berhayal jika ingin mengandalkannya untuk menahan seluruh petir pil. Saya pikir Anda mencari solusi secara acak. Mugu menggelengkan kepalanya sambil tertawa dengan nada mengejek. Xiao Yan tidak mempermasalahkan tawa Mugu. Seseorang yang gagal akan selalu menemukan cara lain untuk melampiaskan amarahnya. Pelampiasan ini tampak sedikit menyedihkan. Tangan Xiao Yan mengusap tubuh boneka iblis bumi dengan lembut. Meskipun boneka iblis bumi ini telah berada dalam kondisi yang tragis setelah pertarungannya dengan Mugu, untungnya benda ini tidak memiliki bentuk kecerdasan atau rasa sakit apapun. Selama tubuhnya tidak hancur, ia akan mematuhi perintah Xiao Yan selamanya. Kali ini aku akan mengandalkanmu. Xiao Yan tersenyum sambil menepuk-nepuk tubuh boneka iblis bumi dengan lembut. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan menatap awan petir 5 warna, yang mengeluarkan gemuruh rendah di langit. Dia tertawa terbahak-bahak, kemarilah. Gemuruh awan petir di langit semakin kencang setelah Xiao Yan tertawa. Gemuruh yang dalam bergema di atas tanah. Kilatan petir setebal paha melesat menembus awan. Awan petir itu bergejolak sebelum tiba-tiba menyusut. Seketika, sambaran petir 5 warna meluncur turun dari awan seperti ular piton raksasa. Petir itu merobek udara, membawa suara gemuruh yang mengerikan saat menerjang dengan keras ke arah panggung batu tempat Xiao Yan berada. Xiao Yan tersenyum saat melihat pil petir akhirnya melancarkan serangan. Jarinya menunjuk ke langit saat ia memberi perintah dengan lembut. Teriakannya terdengar dan boneka iblis bumi, yang hampir menjadi tumpukan sampah, segera menghentakkan kaki ke tanah. Kekuatan dahsyat yang diciptakan melesatkannya ke langit. Setelah itu, ia bertabrakan dengan petir dahsyat di depan mata semua orang yang tercengang. Sebuah desahan segera terdengar di stadion ketika semua orang melihat apa yang terjadi. Hehe. Mugu juga tertawa aneh. Namun, sebelum dia bisa berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa boneka iblis bumi, yang telah disambar petir 5 warna, tidak hancur berantakan. Sebaliknya, tubuhnya yang rusak perlahan mulai pulih dalam sambaran petir. Dadanya perlahan mulai terbentuk kembali. Boneka ini menyerap kekuatan petir? Mata Mugu langsung menyipit saat melihat boneka iblis bumi menjadi lebih terang setelah disambar petir. Boneka aneh semacam ini adalah salah satu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Tidak heran orang ini begitu percaya diri. Dia memiliki boneka yang unik. Bajingan. Kalau aku tahu saat itu, aku akan menghancurkannya di alam pil. Ekspresi Mugu berubah suram hingga menakutkan. Hatinya dipenuhi penyesalan. Jika pukulannya sedikit lebih keras di alam pil, boneka iblis bumi ini akan hancur. Sekarang, Xiao Yan akan menggunakan senjata tajam ini untuk menghindari petir. Dibandingkan dengan kesedihan dan penyesalan Mugu, kelompok Cao Ying menghela napas lega saat ini. Meskipun dia tidak menyadari mengapa boneka unik ini memiliki kekuatan seperti itu, kenyataan memberitahu mereka bahwa Xiao Yan berhasil melewati ujian akhir. Tempat juara pertemuan pil adalah miliknya.
Haha, si kecil ini memang punya banyak harta karun. Boneka yang menyerap kekuatan petir. Dulu, aku pernah melihatnya di reruntuhan kuno. Sayangnya, boneka itu hancur saat orang-orang itu memperebutkannya. Wanita cantik di panggung tinggi itu tersenyum sambil mengenang dengan lembut. Bajingan Mugu itu sepertinya sedang merasa tertekan. Pria tua berkulit gelap itu juga memperlihatkan senyum puas di wajahnya saat ini. Xuan Kongzi mengangguk sambil menyeringai. Dirinya yang sekarang telah kembali tenang seperti biasa. Jari-jarinya saling bersilangan saat dia tersenyum dan berkata, kali ini, Menara Pil kita akan berutang budi pada si kecil ini. Wanita cantik dan pria berkulit gelap di sampingnya mengangguk dengan ekspresi berseri-seri saat mendengar kata-katanya. Jika Xiao Yan tidak membantu, kemungkinan besar posisi juara pertemuan pil ini akan jatuh ke tangan bajingan Mugu kali ini. Pada saat itu, reputasi Menara Pil akan mengalami pukulan berat. Xiao Yan di atas panggung batu menatap boneka iblis bumi. Boneka itu semakin terang setelah disambar petir 5 warna, sementara mereka bertiga mengobrol. Mata hitam pekat Xiao Yan memancarkan ekspresi panas. Dia bertanya-tanya apakah boneka iblis bumi akan dapat berevolusi menjadi boneka iblis langit setelah menyerap petir pil 5 warna ini? Napas Xiao Yan tanpa sadar menjadi tergesa-gesa setelah dia memikirkan kekuatan mengerikan dari boneka iblis langit, sebanding dengan Dou Zun Elite.